أولا تعلم وتعلم وتدبر التفكير والإبقاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع مخلوقه وقربه وثوابه سبس خاتم الموت بشفيع رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابه وإخوانه الأنبياء مرسل المشايخين في الدين بركاتهم وأسرارهم أموالهم وعلومهم وبادئ الدين والدنيا الآخرة ولكل نية صالح الجنة وشاملة وخيرات الدنيا والآخرة سخاتم المبابئة على ما نوى ونقدر القدر بجد الفائز ومرشدا شيخنا جليل سبل الفتوح والملوك والرسوخ الجسد له قدر قوة نسوه رسول الله النبيين يرزقنا الملكة المقربين ولكل نية صلى خيرات الدنيا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأرسلنا كل صالح إلى حضرة النبي صلى محمد وسلم وسلم الفاتحة شكرا مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman Islam. Sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, berkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Jala'ul Afham, syarah kitab Nazaman Aqidatul Awam yang dinazamkan oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Ahmad Al-Marzuqi Al-Hasani, yang disyarahkan di sini di Jala'ul Afham ini merupakan syarah penjelasan dari durus pelajaran-pelajarannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullah radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim amin, yang dibukukan oleh murid beliau Syekh Al-Hajj Haji Ihya Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah wa nafa'ana bih. Pondok Haramain Pujon. Terakhir kita telah membahas kitab Samawi,
Fasal keempat itu kitab-kitab samawi. Ya, kitab-kitab samawi. Pasal pertama tentang sifat Allah, ya kan? Itu namanya ilahiyat istilahnya. Terus pasal kedua itu tentang para nabi, nubuat atau nabawiyat. Sisanya tentang sam'iyat, yaitu malaikat dan sebagainya. Pasal ketiga sudah kita bahas tentang malaikat. Pasal keempat, sekarang pasal keempat tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu kitab samawi? Sudah kita bahas sebagian kitab samawi, bahwa jumlah, sebagaimana jumlah para nabi tidak ada yang tahu pastinya kecuali Allah. Meskipun ada riwayat mengatakan 124.000 nabi, di antara itu di antara 124.000 nabi atau 224.000 nabi, sebagai sudah kita bahas ya. Di antara itu ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad, tapi yang paling sahih kita tidak membatasi jumlah para nabi dan rasul. Karena walaupun ada riwayat, tapi riwayat itu tidak sampai derajat mutawatir. Ya, yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga harus diterima, enggak juga. Maka paling afdal adalah kita tidak membaca jumlah para nabi, karena jumlah para nabi tidak ada yang tahu. Dan sudah kita bahas di ayat Al-Baqarah 213 bahwa menyatakan setiap nabi itu ada, kami turunkan wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka kitab. Setiap nabi itu ada wahyu yang diturunkan kepada mereka. Sedangkan jumlah para nabi yang pasti tidak ada yang tahu. Walaupun ada tadi itu 124.000, di antara itu ada 313 rasul. Di antara itu ada yang disebut di Quran 25 nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui, karena itu yang disebut. Sedangkan dikatakan tadi di Al-Baqarah 213 bahwa setiap nabi itu dibarengi oleh kitab, oleh wahyu. Sehingga jumlah kitab pun, karena jumlah nabi nggak ada yang kita nggak bisa pastikan, jumlah kitabnya pun sebetulnya nggak ada yang pastikan. Cuma yang sampai ke kita cuma 4 kitab itu, ya. Taurat yang informasinya ada di Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan suhuf, berupa suhuf lembaran-lembaran, suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa alaihima wa ala nabiyina Abdulus sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalam wa ala nabiyina Abdulus sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita sudah bahas tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Taurat sudah. Sekarang kepada Az-Zabur, kitab kedua. Secara urutan turunnya setelah Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Tentu itu selain suhuf Musa, ya kan? Karena Nabi Musa juga menerima suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa juga menerima suhuf, lembaran-lembaran. Itu sebelum beliau menerima Taurat. Dan beliau juga menerima kitab yang berbentuk kitab, ini yang tertulis pada loh batu, lempengan. Itu yang disebut sebagai Taurat. Setelah Taurat, urutannya adalah Zabur. Itu. Kama qala rahimahullah, Az-Zaburu alladzi nazala ala Daud alaihi salam. Yang kedua dari kitab-kitab daripada kitab-kitab samawi. Samawi bukan kang bangsa langit, kitab daripada sama. Kitab samawi adalah alladzi nazala ala Daud, yaitu yang turun. Apa alladzi ala Daud? Ingat saja Nabi Allah Daud alaihissalam, semoga ikut tetap atas Daud utawi salam. Wa Nabi Abdullah SAW qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala tentang Zabur ini. Di antaranya banyak disebut di Quran, ya. Zabur itu Taurat.
Ya, dimana Taurat itu disebut di Quran kurang lebih sebanyak 17 kali. Taurat. Adapun Zabur itu disebut tidak kurang dari 3 kali. Di antaranya ini di surat Al-Isra. Sebelum surat Al-Isra ada surat An-Nisa, surat keempat ayat 163. Sama mirip bunyinya, wa ataina Dawuda Zabura, dan telah kami berikan Dawud kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam apa Zabur. Juga di surat Al-Isra ini ayat 55, surat ke-17 ayat 55. Wa ataina Dawuda Zabura, rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi. Tuhanmu lebih mengerti tentang siapa yang ada di langit dan di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda Zabura, dan sungguh telah kami utamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan kepada Dawud itu Zabur. Dan juga satu lagi di surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri, dan sungguh telah kami tetapkan di dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikr, yaitu Lauhul Mahfuz. Apa? Kami tetapkan apa? Annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba kami akan diwarisi oleh hamba kami yang soleh. Itu ketetapan Allah. Ya. Dan ada itu di surah Al-Anbiya ayat 105. Ini ayat yang mirip dengan ini ada di Mazmur di dalam Bible mereka. Ayat yang tertulis di surat, dan sungguh kami telah tetapkan dalam Zabur bahwa bumi ini diwarisi oleh orang yang soleh. Itu ada di kitab Mazmur mereka. Mazmur itu yang mereka klaim sebagai Zabur. Terlepas dari validitas kitab itu, keabsahan kitab tersebut, tapi ya, saya pernah baca itu mirip dengan bunyinya dengan yang ada di surat Al-Anbiya di kitab Mazmur yang mereka klaim sebagai Zabur Dawud itu. Bahkan di Mazmurnya Dawud itu yang mereka klaim sebagai Zabur itu juga ditulis tentang Beka atau Bakkah, itu kota Makkah, tentang Ka'bah. Adapun Zabur, ya, juga Zabur itu sebetulnya dari bahasa Arab artinya lembaran atau kitab. Itu Zubrah itu potongan besi itu sebenarnya. Bil bayyinati waz zubur. Di ayat yang lain Allah berfirman bil bayyinati waz zubur, jamak dari kutub mazburah, jamak dari Zabur itu Zubur. Seperti Rusulun jamaknya. Rasul satu orang utusan. Rusul itu berarti pira-pira utusan.
Zabur satu kitab, Zubur itu kitab-kitab yang tertulis. Mazbura maknanya maktubah, yang ditulis. Jadi Quran juga menyinggung tentang Az-Zubur. Ya, paling kata berusul mereka ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabun sungguh. Kalau kamu didustakan ya Muhammad, para rasul sebelummu juga didustakan, sedangkan mereka sudah datang dengan bayyinati waz-zubur. Mereka sudah datang membawa bukti-bukti nyata dan zubur dan kitab-kitab. Bainahum zubura. Di surah Mu'minun juga ada kalimat zubura, ayat 54. Surat Al-Mu'minun. Zuburan. Ayat 53. Atau kata amram bainahum zubura. Zuburan itu artinya beberapa kelompok, beberapa golongan. Zuburan ay firaqan. Zaburun itu zabur. Itu juga bisa bermakna firqah, kelompok. Jadi zabur secara bahasa itu bisa bermakna kitab atau sesuatu yang tertulis. Zabur, ini jamannya zubur, itu juga bisa bermakna kelompok. Sebagaimana kata yang mirip dengan itu zubrah, jamaknya zubar. Atuni zubaral hadid. Zubar jamak dari zubrah, artinya potongan. Zubaral hadid berarti potongan-potongan besi. Zubur disebut juga sebagai zubur. Innahu lafi zuburil awwalin. Allah bilang di surah Asy-Syu'ara, innahu lafi zuburil awwalin. Sungguh Quran itu sudah disebut di zuburil awwalin, di kitab-kitab terdahulu. Quran itu sudah disebut di kitab-kitab terdahulu fi zuburil awwalin. Surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 196. Itu disebut kalimat zubur, maknanya kutub, kitab-kitab itu. Di Quran sudah disebut di kitab terdahulu. Lepas dari keabsahan kitab mereka, di Kitabul Anbiya yang ada kitabnya para nabi mereka, itu kitab Yeremia, itu disebutkan tentang turunnya Al-Quran di Bible mereka. Jadi dikatakan ketika kitab ini diberikan, kitab yang bermaterai, yang ada stempel ini diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka akan dikatakan bacalah, dan saya tidak bisa membaca. Itu potongan dari Iqra ma'ana biqari, itu ada di Bible mereka, di kitab Yeremia. Terlepas dari keabsahan kitab-kitab. Sama di surat Fatih ayat surat 35, surat 35 ayat 25, mirip dengan yang tadi surat Ali Imran ayat 18. Fa in kadzabuka faqad kadzaba wa yukadzibuka faqad kadzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusulun bayyinat. Kalau yang di Ali Imran fa in kadzabuka faqad kadzaba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. Fa in kadzabuka faqad kadzaba alladziina faqad kudziba rusulun min qablika. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika. Jauh dari itu zubur ketemu. Di ayat yang lain surat Al-Fatih ayat 25, wa yukadzibuka, jika mereka mendustakan Muhammad, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, kafir Quraisy. Ja'atuhum rusulun, datang kepada mereka kaum-kaum terdahulu rasul mereka bil bayyinati wa biz zuburi,
bil bayyinati wa biz zuburi, dengan bukti-bukti nyata dan dengan zubur, dengan kitab-kitab. Wabil kitabil munir, dengan kitab yang nyata. Di surat Qamar juga disebutkan, aku farukum khairun lakum am lakum bara'atun fi zubur. Disebutkan begitu, am lakum bara'atun fi zubur. Aku farukum, apakah kafir orang kafir kalian dari ahlu Mekah lebih baik daripada orang kafir terdahulu, kaum Ad yang badannya lebih besar dan teknologinya, peradabannya lebih tinggi. Amlakum barakatun fi zubur, apakah mereka punya jaminan baroah fi zubur, di kitab-kitab terdahulu. Juga di surah Al-Qamar ayat 52, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada di Az-Zubur, ada di kitab catatan mereka. Zubur juga merujuk pada catatan. Zubur jamak dari Zabur, dari Quran itu Az-Zabur ditulis 3 kali dalam bentuk mufrad. Lainnya itu banyak kali. Banyak kali itu disebut sebagai Az-Zubur, itu dalam beberapa ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kali. 8 kali dalam bentuk jamak Zubur. Tapi maknanya tidak semua kitab. Ada maknanya zubur itu kelompok, ada namanya zubarul hadid itu potongan besi, sisanya zubur itu kitab. Ada lagi maknanya, satu maknanya zubur itu kelompok, satu maknanya kelompok. Fataqatu amrahum bainahum zuburan ay firaqan. Satu lagi maknanya bukan zubur tapi zubar. Satu ini zubarul hadid di kahfi, itu maknanya potongan besi, lempengan besi. Satu lagi maknanya zubur itu lahul mahfud. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, di akhir surat Al-Qamar. Segala sesuatu yang mereka lakukan fi zubur, sudah tercatat di zubur, di lahul mahfud atau di kitab catatan mereka. Di zubur satu merujuk pada kitab catatan. Sisanya ya yang 5 atau 6 itu semua makna zubur dan maknanya kutub. Sisanya bermakna kutub. Yang paling banyak kalimat zubur itu di Quran maknanya kutub, kitab-kitab. Ini tidak merujuk pada kitab Zabur secara khusus. Yang merujuk kitab Zabur secara khusus itu 3 ayat tadi. Bahkan di surah Al-Anbiya tadi yang saya sudah bacakan, akhir surah Al-Anbiya itu ada potongan isi dari Zabur. Dengan orang kata Nabi Zabur min ba'di dzikri anal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Potongan. Dan itu bukti bahwa Quran ini muhaimin, Quran ini pengawas dari kitab-kitab terdahulu. Mereka sebut itu sebagai mazmur. Mereka di Bible itu ada bagian khusus namanya mazmur Daud, itu mazmur. Mazmur ini mereka nisbatkan kepada Daud alaihissalam. Allahu a'lam. Ya mazmur itu mungkin itu sebagian mazmur itu bisa jadi isinya pada Zabur, terlepas dari keabsahan isinya. Dan mirip dengan Zabur yang disebut itu ada di Bible, kitab Perjanjian Lama. Dengan Taurat sudah saya jelaskan kemarin, 5 kitab pertama dari Bible itu mereka klaim sebagai Taurat. Satu kitab di tengah itu Mazmur, itu mereka klaim sebagai atau mirip dengan Zabur Daud ini. Injil, Al-Injil alladzi nazala ala Isa alaihissalam, Injil yang turun pada Nabi Isa alaihissalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami qaffayna, kami ikutkan ala atharihim, atas jejak-jejak mereka para rasul itu, atas jejak para rasul itu kami ikutkan dengan siapa? Dengan Isa bin Maryam. Jadi para rasul terus diikuti, terakhirnya diikuti Allah ikutkan dengan Isa bin Maryam sebagai nabi terakhir dari Bani Israil, penutup para nabi Rasulullah SAW dari Bani Israil. Terakhir kali nabinya Nabi Isa AS. Dan setelah itu nggak ada pengutusan Rasulnya di Bani Israil, bahkan kosong.
Zaman antara Isa dengan Muhammad SAW itu dikenal sebagai masa fatrah, kekosongan dari Nabi dan Rasul tidak kurang dari 600 tahun sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. 600 tahun. Fatratun ka baina Isa wa Muhammad SAW situmi'ah sana. Karena beliau Rasulullah SAW lahir tahun 571 Masehi. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Beliau diutus umur 40 tahun. 571 tambah 40 berapa? 611 Masehi. Beliau diutus umur 40 tahun, berarti kurang lebih tahun beliau diutus jadi Nabi kurang lebih tahun 611 Masehi. Masehi itu artinya masih dihitung dari kelahirannya Nabi Isa, berarti 600 tahun situmi'ati sana. Kekosongan antara Nabi dan Rasul. Dan beliau sendiri mengatakan antara Isa dengan saya, ya, Nabi yang tidak diutus seorang Nabi pun tak Isa dengan saya, kata beliau SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'idah ayat 46. Wafaina Nabi Isa bin Maryam, kami ikutkan atas jejak mereka para Nabi Rasul terdahulu alaihissalam. Bin Isa bin Maryam dengan Isa bin Maryam alaihissalam wa Nabi Rasulullah musaddiqan, hale musaddiq, dalam keadaan Nabi Isa itu membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa-apa yang tetap baina yadayhi di hadapan Isa atau sebelum Isa, sebelum beliau, minat Taurat berupa Taurat. Ya, untuk ya, berupa Taurat. Dan Nabi Isa sendiri mengatakan di Bible-nya ini, ya, di situ beliau mengatakan, nanti saya jelaskan bahwa Injil, bagaimana Injil yang ada sekarang di tangan mereka. Nanti saya jelaskan ketika menjelaskan tentang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nabi Isa sendiri menjelaskan, bilang, dan itu direkam di Bible mereka, lepas dari keabsahan Bible mereka. Jangan kamu kira saya datang untuk merubah hukum Taurat, kata Nabi Isa. Tidak satu pun. Selama langit ini masih ada, maka tidak satu iota pun, tidak satu titik pun, tidak satu noktah pun dari hukum Taurat akan dirubah kecuali setelah dia dilaksanakan. Itu bilangnya Nabi Isa. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Insya Allah kalau yang benar itu pasti sejajar dengan Quran, selaras dengan Quran. Quran bilang apa? Memang sumbernya satu. Cuma kan yang kurang ajar kan itu diinterpolasi, dikotori dengan ulah tangan rahib-rahib mereka yang merubah. Itu waqad dakhala ma dakhala min tahrif. Sungguh telah masuk hal kepada Injil apa perkara yang dakhala masuk kepada Injil min tahrif, berupa penyimpangan bi aidi aktsara min katibin, dengan tangan-tangan yang lebih banyak dari satu penulis. Jadi bukan satu penulis saja. Min kosawisatin nasoro, dari kosawisah. Kosawis itu jamak dari kisis, Di Quran dijamakan kisisin. Itu jamak kisisin atau kisisun, itu jamak mudzakkar salim. Kosawisah ini jamak taksirnya dari kisis, kosawisah. Lebih, ya, penyimpangan dengan ID, tangan-tangan aksar, lebih dari satu penulis, dari kosawi sakin Nasara, dari para pastor Nasrani, kosawisah, pastor Nasrani, tahrif, tahrif.
Ya, kau dari pastor-pastor Nasrani. Allah Ta'ala di antara tahrif itu ditemukan banyak ayat-ayat yang tidak ada di sana, ditambahi. Beberapa di Injil Lukas itu ditambahi. Di akhir Injil Matius itu satu halaman, kurang lebih satu halaman lebih itu palsu, tidak ada di versi yang paling kuno dari Nas. Ini yang bilang bukan muslimin ya, saya cuma mengutip. Yang bilang tuh Dewan Pendidikan Kristen di Inggris, yang mereka itu membuat apa? Membuat RSV, ya. Membuat Injil revisi, ya. RSV, Bible yang mereka sebut sebagai RSV, Revised Standard Version, versi standar revisi. Itu konon katanya dia, kata yang menyusun itu, yang menyusun kurang lebih kalau tidak salah 50-an ahli di Inggris. Jadi yang mereka yang bilang ada berapa ayat tambahan itu bukan saya, bukan orang muslimin. Yang bilang tuh mereka sendiri. Jangan nanti disalahkan muslimin menuduh tidak. Di mukadimah, di mukadimah Pak, pendahuluan RSV tadi, Injil revisi tadi, itu disebutkan di situ keterangannya. Ada beberapa ayat yang tidak ditemukan di versi naskah yang paling kuno. Adapun jadi mereka itu punya versi Bible. Mereka ingin membela diri. Oh, itu kan sama dengan qiraat. Siapa bilang perbedaan qiraat itu tidak merubah makna terlalu jauh? Oh, ini jelas tambahan ayat, perbedaan qiraat dari mana? Mereka ingin membela diri seolah mengikuti Islam. Norok buntet, membebek dengan Islam. Islam kan ada qiraat, ya kan? Ada perbedaan qiraat. Seperti yang kita kalau bahas tafsir itu ada berapa perbedaan qiraat. Dia mau niru kayak itu, tidak bisa. Perbedaan qiraat itu ada sanadnya. Dari siapa qiraat itu? Dari Rasulullah melalui siapa? Semua ada sanadnya, ada tercatat. Dan perbedaan itu tidak terlalu jauh. Umpama haram jadi halal, tidak bisa. Bukan itu perbedaan qiraat. Mereka ingin membela lain. Jangan samakan perbedaan versi itu dengan perbedaan qiraat dalam Quran, beda. Jelas lain. Berapa banyak kan, hampir satu lembar akhir Injil Matius itu tidak ada di versi yang lebih kuno. Dan itu dikembalikan, disebut sebagai tambahan beberapa ayat di Lukas, di surat Paulus ke 1 Yohanes itu pasal 5 ayat 7. Itu ayat Trinitas, ayat yang jadi pegangan Trinitas mereka itu ternyata palsu. Yang bilang bukan kita, para ahli mereka. Jadi ceritanya sebelum itu ada King James Version, ada King James. King James itu Raja James, itu seorang raja di Eropa itu membuat Bible-nya zaman itu. Dan beberapa versi yang menurut mereka kuno, ternyata mereka menemukan lagi daripada naskah yang lebih tua, sehingga mereka merevisi itu di namanya RSV, Revised Standard Version. Itu kemudian direvisi. Mana yang direvisi? Versi-versi yang menurut awalnya sebelum ini ada, itu mereka anggap itu paling kuno yang mereka punya. Padahal itu cuma kembali kepada naskah antara abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi, sekitar tahun 500 sampai 700 Masehi, antara sebelum sampai setelah Rasulullah. Ternyata mereka menemukan lagi yang itu, kemudian mereka membuat revisi, itu naskah yang lebih kuno.
Itu tahun 300 Masehi. Ini 600 ya. Itu tahun 300 lebih kuno lagi. Di yang lebih kuno ini menariknya itu ada banyak ayat yang tidak ada di situ, yang itu ditengarai sebagai sisipan. Yuharifun al-kalimat mawadhihi. Itu Quran bilang apa tentang penyimpangan yang dilakukan oleh para rasul. Qala ta'ala wa minal ladzina qalu inna nasara, dan dari sebagian orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya kami adalah Nasara. Mereka sebut Nasara karena ada yang mengatakan, karena mereka mengatakan man ansari ilallah, qalu nahnu ansar. So, ketika Nabi Isa berkata, siapa yang mau menolong saya untuk menuju jalan Allah? Mereka bilang nahnu ansar, kami adalah ansarullah. Maka mereka disebut Nasara. Sebagian lagi mengatakan disebut Nasara karena mengikuti Nabi Isa dari Nasirah, Nazaret. Orang Arab bilang Nasirah, mereka bilang Nazaret. Nasirah, nun alif sad ra, maka mereka disebut, pengikutnya disebut Nasara atau Nasrani dari Nazaret, karena mereka pengikut Yesus dari Nazaret, Nasirah, maka disebut mereka Nasara. Dan dari orang yang mengatakan sesungguhnya kami Nasara, akhadna mitsaqahum, kami telah ambil perjanjian dengan mereka. Perjanjian. Makanya mereka sendiri kan menamakan kitab-kitab kuno yang sebelum Nabi Isa itu Old Testament, perjanjian lama. Yang Injil saya itu perjanjian baru, mereka sendiri menamakan Mitsaq. Fanasu, lalu mereka melupakan hadzan, sebagian mimma dzukiru bih, dari apa yang mereka diingatkan bihi dengannya, dengan ma. Ya. Datang Nabi Isa mengingatkan tadi kan, Nabi Isa mengatakan apa? Musaddiqan lima baina yaday. Nabi Isa itu membenarkan Taurat yang sudah ada, menghidupkan kembali. Sudah banyak penyimpangan pengajaran Taurat yang disimpangkan oleh para rabi-rabi Yahudi, diluruskan Nabi Isa. Dzukiru bih, mereka Allah ingatkan. Fanasu, mereka sudah lupa, maka diingatkan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat, mereka lupa lagi. Fa aghrayna bainahumul adawata, maka kami munculkan antara mereka permusuhan wal baghdha, dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Antara mereka siapa? Antara Nasara. Permusuhan mereka sengit sampai Nasoronya Nabi Isa yang asli itu dikejar-kejar. Karena Nasoro yang dianut raja-raja Eropa, yang kemudian bahasa kita kan mu'alaf. Bahasa kita mualaf, masuk mereka asalnya mereka itu agama nyembah berhala seperti Raja Yunani, Raja Bizantio, Romawi. Itu kemudian memeluk. Nah, yang bisa mendekati raja ini adalah Nasraninya Paulus. Yang notabene banyak memalsukan ajaran Nabi Isa, itu yang mendekati raja-raja, sehingga Nasraninya yang betul-betul ini dikejar-kejar oleh, bahkan dibantai. Dan itu ada di sejarah mereka sendiri, bukan kita yang mengada-ngada. Ya, Ibnu Batriyah, salah satu ahli sejarah Nasrani, itu banyak dikutip kitabnya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitab Hidayatul Hayara, ya, fi al-Yahud wan Nasara, punya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu mengutip Ibnu Qayyim dari ahli sejarah mereka tentang sejarahnya mereka, ahli kitab. Kemudian dari kitabnya Ibnu Batriyah itu ditulis oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Hidayatul Hayara. Hidayatul Hayara fi ajwibatil Yahud wan Nasara, tentang jawaban-jawaban kepada Yahudi dan Nasrani, Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Bismillah. Jadi mereka akhirnya benar ada wal baghdha. Bukan seperti aliran seperti mazhab, bukan lain. Kalau mazhab kan memang cuma perbedaan mazhab fikih. Dengan di kita, di muslimin. Mereka enggak. Dari usul tauhidnya, usul akidahnya berbeda. Terutama yang berbeda tentang Isa sama. Mereka bertanya-tanya, syak. Ragu-ragu tentang Isa, Allah sendiri bilang. Ya, mereka sendiri itu berada pada keraguan tentang Isa. Ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan salah satu oknum dari Tuhan itu sendiri, ada yang mengatakan dia rasul seperti yang dianut oleh kita. Beliau adalah Nabi dan Rasul Nabi Isa AS. Ada yang mengatakan titisan Tuhan. Ini satu sektor dengan sektor lain itu saling bahkan saling membunuh. Dan sejarah Kristen itu sudah banyak, silakan dibaca sebelum perang salib pun. Itu banyak mereka membunuh sektor yang berkuasa, itu membunuh sektor-sektor Nasrani yang bertentangan dengan Akhirnya bainahumul adawat awal baghdha ila yaumil qiyamah. Apa bisa bersatu mereka? Enggak, sampai hari kiamat akan begitu terus. Di ayat yang lain Allah bilang tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu jami'an bersatu, padahal hati mereka syatta, bercerai-berai berbeda. Kelihatannya bersatu. Dan menariknya itu Syekh Ahmad Didat, ya, salah satu ahli kristologi. Ini saya jabarkan di sini. Insya Allah aku tidak dapat di keterangan yang lain yang saya jelaskan. Apa? Jadi Syekh Ahmad Didat itu dia pernah, ya kalau boleh mengatakan menafsirkan ayat yang waktu itu Ahok itu sempat terbelit kasus ke ayat Al-Maidah 52. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, aulia, teman dekat. Lu kan Rasul juga bermuamalah. Ini banyak orang gagal paham. Rasul bermuamalah sekedar batas muamalah, selesai, tidak ada. Aulia itu berarti menjadikan teman dekat, semua rahasia muslimin semuanya. Seolah-olah tidak ada batas. Ini yang dilarang. Kalau sekedar beli kepada toko di situ non muslim, selama itu yang dibeli bukan makanan kita kan ragu tentang mereka. Selama itu bukan tidak ada masalah. Rasulullah pun memang SAW ya kan banyak bermuamalah dengan Yahudi beliau. Ini nggak bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pelindung. Aulia itu juga bisa maknanya pelindung atau teman akrab, teman dekat yang dicintai. Aulia itu yang melindungi atau yang mencintai, atau yang dilindungi atau yang dicintai. Aulia. Menariknya Syekh Ahmad Didat itu mengatakan ketika mengomentari ayat ini, dan ternyata kalau saya renung-renung lagi benar ternyata. Apa? Di situ ba'dhum awliya'u ba'din. Lanjutan ayatnya, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Tapi muslimin tidak. Mereka biarkan sebagian mereka pelindung, sebagian Al-Maidah ayat 52. Ya kan? Fatihah, Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Surat keempat ayat 52. Sebagian mereka pelindung kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka pelindung kepada sebagian yang lain. Di sini menariknya Syekh Ahmad Didat mengomentari ayat ini. Kata dia, kurang lebihnya dia mengatakan ada kelompok Nasrani atau Yahudi yang dekat dengan Nasrani, atau Nasrani yang dekat dengan Yahudi, yang disebut sebagai Judeo-Christian, yang disebut sebagai Judeo
Christian. Judeo itu Yudais, maksudnya Yahudi. Kristen itu Kristen. Soalnya Yahudi Kristen atau Kristen yang dekat sama Yahudi. Padahal kalau kita perhatikan ya kan, dasarnya kan sangat berbeda. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu anak zina, tidak mengakui sama sekali, ya enggak? Nasrani mengangkat Nabi Isa sampai menjadi anak Tuhan atau oknum, salah satu oknum dari Tuhan itu sendiri. Ya, Yahudi mencemooh Nabi Isa. Ini kan bahasa kita, dari akidahnya saja kan berbeda. Bahkan Yahudi yang ngojok-ngojoki Romawi untuk mensalib Nabi Isa yang kemudian Allah gagalkan. Yang ngojok itu siapa? Yahudi. Yahudi sebagai agama ya, bukan Yahudi sebagai kaum. Karena Nabi Isa juga Yahudi, artinya keturunan Yahuda, Yahudi sebagai. Nah, kok bisa ada Yahudi yang akrab sama Kristen yang akrab sama? Maka jangan heran di Maluku ada yang mengibarkan bendera Israel. Terutama siapa yang mempelopori? Martin Luther yang disebut sebagai Kristen Protestan. Protestan itu kalau mau saya bisa bahasakan itu Wahabinya Kristen. Protestan itu kalau mau kita bisa bahasakan Wahabinya Kristen. Kenapa? Mereka tekstual. Apa yang ada di teks itu mereka imani seperti Wahabi. Main comot hadis, nggak pakai tafsir, langsung balik pada Quran. Dan itu Martin Luther King. Martin Luther King itu pendiri Kristen Protestan. Yang ternyata Kristen Protestan ini tidak semua, tapi ada sektor tertentu saya lupa. Itu yang getol membela Yahudi. Lucunya ada video baru saya lihat itu lucunya pendeta si pendeta yang Kristen yang ke Yahudi sampai sekarang mereka membela semua Kristen itu tidak membela Yahudi, ilah kecuali beberapa gelintir itu. Lucunya pendeta mereka datang ke tembok ratapan, salah satu tembok yang sisa reruntuhan yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman, the Temple of Solomon, kuil Nabi Allah Sulaiman. Itu ada sisa tembok itu mereka sebut sebagai tembok ratapan yang dibangun dulu. Datang ke sana pendeta mereka malah berkhotbah, malah dicemooh, diejek. Kemarin sempat ada pendeta Yahudi, pendeta Kristen diejek oleh, padahal dia di gerejanya getol membela Israel. Sampai di sana dia diusir sama orang Islam. Jadi yang ingin saya garis bawahi, kalau kita boleh sebut penafsiran ya, karena tafsir itu tinggi. Kalau kita boleh sebut penafsiran, perkataannya Syekh Ahmad Didat tadi, rahimahullah, yang sudah wafat, beliau ahli kristologi, ahli Islam yang ahli masalah agama Kristen. Beliau mengatakan di surat Maidah tadi, itu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Jangan kamu ambil Yahudi Nasrani sebagai pelindung atau yang dicintai. Sebagian mereka pelindung kepada sebagian yang lain. Menurut beliau, ini yang dimaksud sebagian mereka ada pelindung sebagian yang lain. Berarti ada sebagian Yahudi melindungi Nasrani, sebagian Nasrani melindungi Yahudi. Ini kata beliau, ini yang dikenal di dunia modern sebagai Judeo-Kristen. Kristen yang merapat ke Yahudi, atau Yahudi yang merapat ke Kristen. Saya pikir-pikir benar, ada benarnya juga perkataan. Kalau di tafsir klasik itu tidak ada Yahudi, Nasrani. Ba'dun awliya ba'dun, kalau tafsir klasik itu diartikan ba'dun Nasara awliya, ba'dun Nasara yang lain. Ya, ba'dul Yahud awliya bagi ba'dul Yahud yang lain. Sebagian Nasrani pelindung, sebagian. Kalau di tafsir klasik begitu, ba'dun awliya ba'dun. Tapi beliau, Syekh Ahmad Didat, malah mengomentari ayat ini. Menarik juga, tapi saya pikir-pikir betul juga. Ternyata ada kelompok seperti itu. Kristen tapi membela mati-matian ke Israel. Padahal Yahudi dengan Kristen itu usul dasar akidahnya berbeda. Yahudi itu monoteis, dia nggak ngakui adanya Tuhan lain selain Allah, tapi nggak ngakui Nabi setelah Nabi Musa. Nasoro Trinitas kebanyakan. Ya, hampir nggak ada, hampir dulu di zaman Nabi masih ada Nasrani yang monoteis, yang menyembah satu Tuhan. Mono itu satu, teis itu tei, itu Tuhan dalam bahasa Yunani, monoteisme.
Politeis, poli itu banyak, teis itu Tuhan, banyak Tuhan, berarti menyembah banyak Tuhan, berhala. Seperti musyrikin itu politeisme. Monoteisme itu tauhid. Bahasa kuliahnya, bahasa kerennya itu monoteisme. Wasawfa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu ya'malun. Dan akan yunabbi'uhum, memberitakan hum kepada mereka. Yang suara tadi siapa? Allahu, siapa Allah, bima kanu yasnaun, dengan apa-apa yang dahulu ada dahulu siapa mereka? Para Nasrani itu yasnaun, memperbuat, melakukan. Allah nanti akan memberitakan apa yang dulu mereka lakukan. Nanti di hari kiamat akan dibuktikan. Bahkan sebelum kiamat Nabi Isa pun menurut keterangan dari Rasulullah SAW akan turun membuktikan kepada ahli kitab. Maksudnya kebanyakan ahli kitab layu minun. Nabi Isa alaihissalam. Ya ahli kitabi, qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang pada kalian. Rasuluna, siapa rasul kami? Yubayyinu lakum, yang menjelaskan atau hale dalam keadaan menjelaskan siapa rasul kami kepada kalian. Katsiran, akan banyak, ing akeh, mimma kuntum, dari apa-apa yang kuntum ada dahulu siapa kalian, tukhfuna, menyembunyikan, minal kitab, dari Al-Quran, wa yafu an katsir, dan dia membiarkan dari yang banyak. Jadi Rasulullah SAW datang ngapain? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Rasul kami ini menjelaskan yang banyak dulu kalian sembunyikan, wa yafu an katsir, tapi membiarkan yang banyak. Yang banyak yang lain beliau biarkan, yang banyak juga beliau bongkar apa yang disembunyikan oleh ahli kitab. Terbukti Quran membongkar semua. Nabi Isa dulu mengajarkan tauhid, mereka mencoba memutarbalikkan bahwa seolah Nabi Isa itu mengajarkan trinitas. Dibongkar oleh Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad. Itu yang disembunyikan oleh mereka. Tadi ayatnya yang saya katakan yang ditambahi, yang saya jelaskan di versi yang terus dirubah lagi di versi yang terbaru. Nggak tahu sekarang revisi keberapa, nggak tahu saya. Rupanya Jibril, Roh Kudus itu merevisi terus. Ya. La ilaha illallah. Waladhi yutabaru qariban minas sihhati bainal anajili. Itu tadi surat Al-Maidah surat keempat ayat 14 sampai 15. Waladhi yutabaru qariban minas sihhati, dan yang dianggap dekat dari sihah, dari keabsahan, kesahihan. Bainal anajil, antara piro-piro Injil, huwa Injil Barnabas, yaitu Injil Barnabas. Orang Arab menyebutnya Barnabas, bahasa mereka, logat mereka Barnabas. Barnabas ini, Injil Barnabas ini ditemukan, saya tutupkan dulu. Fa innahu yukhaliful anajil, karena sesungguhnya Injil Barnabas ini menyalahi Injil-Injil yang mutadawilah. Berbeda dengan Injil-Injil yang mutadawilah, yang beredar, al-haliyati sekarang, alati wadu'aha, yang dibuat, diletakkan, Injil-Injil yang beredar tadi diletakkan oleh siapa? Dibuat oleh siapa? Matta, Matius, wa Yohanna, Yohanes, wa Luka, Lukas, wa Markus, dan Markus. Mukhalafatan kabiratan, kelawan pasulayan kang gede, dengan perbedaan perselisihan yang besar. Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditemukan di makamnya Barnabas di Siprus, Itali, dekat Itali, Pulau Siprus, dekat Italia. Karena menurut Bible mereka sendiri, Barnabas itu memang berdakwah bersama Paulus. Nanti saya Barnabas bersama Paulus, hanya sampai hanya pecah. Sebab Paulus ini adalah susupan. Dia baru masuk Islam setelah baru mualaf, bahasa kita mualaf. Masuk Islam setelah Nabi Isa diangkat. Dia tiba-tiba dengan sebab yang tidak jelas, kata dia melihat bayangan Yesus sebagai sebabnya termaktub di kitab para rasul di perjanjian baru mereka. Seorang melihat bayangan Yesus, kemudian kata si Paulus ini namanya Saulus asalnya, terus dirubah jadi Paulus.
Terus kata dia, itu Nabi Isa nyuruh dia masuk dengan sebab yang tidak jelas, tiba-tiba dia masuk Kristen. Di Kristen dia merusak dari dalam. Bahasa kita kan mu'alaf. Barnabas ini yang membela Paulus ini. Asalnya Paulus masuk mu'alaf gak diterima. Kenapa? Karena dulu Paulus ini terkenal kaki tangannya Romawi, tentara dia. Dia ikut nyari-nyari Nabi Isa, ikut membunuhi pengikutnya Nabi Isa. Kok tiba-tiba masuk Kristen? Semua menolak. Barnabas ini yang ngadem-ngadem kenjangan. Ini kan namanya orang mau, kalau bahasa kita kan masuk Islam, karena semua agamanya para nabi muslimin sebetulnya. Mereka yang sebut Nasara, Yahudi kan musuh mereka. Di mu'alaf, katanya Barnabas, jangan. Masa orang mu'alaf mau beriman gak boleh? Biarkan dia coba. Hanya Barnabas ini yang membela Paulus. Tapi ternyata betul Paulus itu menikam dari belakang. Paulus ini sudah mu'alaf, ya, diajak sama Barnabas keliling dakwah. Bukannya belajar, ya, nggak tahu belajar apa enggak tahu, karena dia bahkan baru masuk. Sedangkan Barnabas ini pengikut seti Hawariyin, termasuk Hawariyin yang 12 setelah Yudas ditangkap, maka diangkat Barnabas sebagai pengganti Yudas dari 12 orang. Kan satu berkhianat untuk. Jadi Barnabas ini termasuk salah satu dari rasul. Mereka bilang apostolus. Apostolus itu murid-muridnya Nabi Isa. Rasul dalam bahasa kita rasul, utusan. Dalam bahasa kita utusan, apostol. Apostol itu utusan. Maksudnya utusannya Nabi Isa untuk berdakwah kepada Bani Israel, itu 12 Hawariyin itu, mereka termasuk apostolus. Nah, apa? Barnabas ini yang ngadem-ngademkan Paulus supaya masuk, kalau enggak Paulus ditendang, karena orang sudah tahu dia ini musuh dulunya. Kok tiba-tiba diajak sama Barnabas keliling dakwah? Karena karena dilihat kok oleh Barnabas, itu ada semua di yang saya cuma meringkaskan apa yang ada di. Bukan fitnah, bukan kita ngada-ngada. Karena percaya tak tunjukkan kitabnya nanti terus belajar yang ada dulu. Satu, kalau memang saya ada waktu saya ajarkan, termasuk kitab-kitab bagaimana Imam Ghazali pernah menulis tentang Injil. Ulama terdahulu Islam pernah menulis tentang Nasara dan pernah menulis tentang kitabnya ahli kitab, kritik kepada itu. Apa? Imam Ghazali juga pernah menulis Al-Qaulul Jamil fi ala ahli Injil. Itu kitabnya Imam Ghazali yang tentang Injil. Insyaallah taala ini kita tidak fitnah, artinya semua itu ada di maktub, tertulis di kitab mereka. Selesai. Kenapa? Karena Paulus ini seolah dakwahnya sangat berbeda dengan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa suruh sunat di Injil mereka, Injil Lukas, tertulis Nabi Isa umur 8 hari ke-8 dibawa ke Baitul Maqdis disunat di Injil mereka. Nabi Isa malah Paulus mengatakan sunat tidak wajib. Si Paulus mu'alaf kan baru masuk Islam bahasa kita, ya, harusnya kan belajar. Ini malah dia dakwakan, akhirnya karena dibilang tidak bisa sama Barnabas dilepas. Barnabas melanjutkan dakwanya sampai terakhir beliau di Siprus itu, sampai meninggal. Makamnya di Siprus ditemukan kurang lebih tahun 400 Masehi sebelum Rasulullah, 200 tahun sebelum beliau ditemukan makamnya Barnabas. Di jasadnya itu masih utuh jasadnya. Di jasadnya itu ada Injilnya dia, Injil Barnabas. Diambil, kemudian diterjemahkan ke bahasa Eropa. Dari bahasa Eropa diterjemahkan oleh Dr. Khalil, satu orang Nasrani Arab, ke dalam bahasa Arab. Bersama orang Nasrani Inggris diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bersama beberapa pendakwa di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Injil Barnabas ada kalau mau. Itu yang mendekati kebenaran. Kenapa mendekati kebenaran? Karena yang nulis langsung adalah saksi hidup, yaitu Barnabas ini saksi hidup. Yang mengatakan Barnabas ini saksi hidup adalah kitab mereka sendiri. Berbeda dengan Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Ini nggak tahu, mereka sendiri berdebat siapa Matius ini tiba-tiba nulis
Injil, bukan saksi hidup. Kalau bukan saksi hidup, kalau bahasa kita di hadis kan hadasana kan gitu. Saya dapat berita dari fulan dapat berita dari fulan. Tidak ada hadasana. Tiba-tiba Matius yang nggak tahu siapa, bin siapa, orang dari mana, tiba-tiba nulis Injil mengatakan. Lucunya 4 ini diangkat sebagai kitab suci oleh mereka. Nasab kitabnya tidak jelas. Yang mengatakan tidak jelas bukan kita, mereka sendiri. Sebab mereka sendiri berdebat siapa Matius sebetulnya. Ada yang mencoba membela. Oh enggak, Matius ini salah satu hawariyin, ada Matta, Matius. Ditolak oleh para ahli yang lain. Tidak bisa kamu mengatakan Matius itu hawariyin, sedangkan di Injil Matius itu dia sendiri menyebut, bukan saya. Harusnya kan kalau memang Matius hawariyin yang nulis, itu kan ketika menyebut dirinya dan saya kan gitu. Saya si penulis atau si penulis ini kan gitu, si penulis ini. Nah, sedangkan di situ disebut di Injil Matius disebut dengan nama Matius sendiri, berarti itu bukan Matius hawariyin yang nulis. Terus Matius siapa tidak tahu. Mereka sendiri berdebat. Siapa yang nulis Injil Matius? Yohanes. Ini pun ditengarai sekitar tahun 60 tahun, 70 tahun setelah Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu paling dekat. Yohanes tambah, ada yang mengatakan Injil Yohanes itu ditulis 100 tahun atau lebih dari diangkatnya Nabi Isa. Lukas, ini lebih lucu lagi. Lukas ini siapa? Lukas ini dokter, tabib. Dia beragama Yahudi, bukan orang Nasrani. Lukas ini bukan orang Nasrani, tabib seorang penguasa Romawi di Palestina yang bernama Theophilus. Dari mana tahunya? Di Injil Lukas sendiri disebut. Di Injil Lukas sendiri disebut. Ini insya Allah gantung dapatnya di penjelasan tentang kitab suci ini seperti yang saya jelaskan. Karena kita sudah mempelajari kitab-kitab itu. Semenjak saya lulus SMA itu sudah belajar gitu. Tapi kita sudah belajar dulu. Jangan akidahnya belum anu terus belajar. Akhirnya bingung kan. Belajar yang wajib dulu. Qurannya belum teh apa yang belajar yang macam-macam. Kurung ya. Jadi ditolak. Yohanes malah ditengarai. Lukas itu tabib Yahudi dari seorang penguasa namanya Theophilus. Theophilus ini ceritanya di situ di awal mukadimah Injil Lukas sendiri mengatakan tersurat, ya bukan tersurat tapi tersirat, bahwa seolah Theophilus ini menyuruh Lukas ini, dia ingin dengar karena dia penguasa Romawi yang diutus di Palestina di situ jauh setelah Nabi Isa, puluhan tahun setelah Nabi Isa diangkat. Dia ingin dengar siapa sih Yesus itu, siapa sih Isa itu, kok banyak diperbincangkan. Dia ingin tahu, hanya dia nyuruh tabib dokter pribadinya yang namanya Lukas tadi, yang notabene dia bukan Nasrani, dia beragama Yahudi, untuk menulis untuk si Theophilus ini tentang siapa Yesus itu, siapa Nabi Isa. Ditulislah oleh Lukas. Maka mimpi apa Lukas? Tulisannya itu dijadikan kitab suci. Padahal itu bukan punya orang jangankan pendetanya, dia bukan orang Nasrani si Lukas. Ini yang ngomong ahli mereka sendiri. Bukan fitnah dari muslimin, terus muslimin mau mojok-mojokin. Itu fakta semua. Makanya orang yang terpelajar dari mereka yang ngerti, itu banyak yang malah yang ngerti, yang meneliti malah. Ya. Itu Injil Lukas. Markus ini juga nggak tahu, ada yang bilang oh Markus ini hawariyin, juga dibantah. Nggak mungkin kalau Markus ini hawariyin, atau Markus itu ponakannya Matius, bukan hawariyin, maaf, ponakannya Matius. Dia murid dari hawariyin, kalau bahasa kita tabiin, murid dari Soha, kata dia. Tapi ditolak, enggak, karena Markus sendiri di Injil itu menyebut dirinya sebagai Markus, bukan saya. Seandainya dia Markus kan menyebut di tulisannya itu saya atau yang menulis ini kan gitu. Yang menulis ini, dia nyebut dirinya Markus kan dengan orang ketiga, bukan orang pertama. Harusnya kalau dia nulis, harusnya kan dia pakai kata ganti orang
pertama. Maka bukan Markus itu. Nggak tahu Markus mana. Mereka mencoba bela diri. Oh enggak, itu Markus muridnya ponaan sekaligus muridnya Matius katanya. Empat-empatnya nggak jelas. Kok bisa jadi kitab suci? Itu latar belakangnya di Konsili Nikea. Nanti bisa dibaca di Google ya, Konsili Nikea, Nicea bisa. Itu kalau bahasa kita muktamar, kalau bahasa kita. Itu terjadi konsili muktamarnya mereka terjadi tahun 300 Masehi kurang lebih. 300 Masehi. Latar belakangnya Raja Konstantin yang mualaf, Raja Romawi yang saat itu mualaf menyuruh untuk berkumpulnya pastor-pastor itu. Mana ini kok gak punya kitab suci? Waktu itu belum ada. Dan sebelum 4 ini dipakai, yang dipakai apa? Injil Barnabas yang banyak dipakai. Terus tiba-tiba setelah muncul 4 ini, Injil Barnabas dilarang 100 tahun sebelum atau kurang lebih berapa tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Injil Barnabas diputuskan oleh pausnya mereka untuk dilarang dibaca, atau istilah mereka apokripa, dilarang dibaca. Semenjak itu Injil Barnabas hilang peredarannya. Baru ditemukan lagi Injil Barnabas oleh seorang pastor namanya Fra Marino, pastor Itali, ditemukan di perpustakaannya Paus tahun 1800 baru. Itu Fra Marino ini teman dekatnya Paus zaman itu. Paus kan berganti-ganti Paus. Saya lupa nama Pausnya. Itu dia dapat izin ke perpustakaan pribadinya Paus karena teman dekatnya, hanya dia kok tiba-tiba dia menemukan Injil Barnabas yang sudah lama dia tahu tapi dia belum temukan. Tiba-tiba dia sembunyikan Injil itu di jubahnya, dia bawa pulang. Dia baca, dia masuk Islam. Dan dia menerjemahkan Injil itu. Nggak tahu di situ kalau nggak salah terjemahan bahasa Itali, bukan naskah aslinya, tapi terjemahan bahasa Itali. Kemudian mau dia terjemahkan ke bahasa Inggris, dan dari Inggris itu kemudian diterjemahkan oleh ahli Nasrani Arab ke bahasa Arab. Dari situ terjemahkan bahasa Indonesia. Itu temukan kembali Injil Barnabas. Di sebelum 4 ini Injil Barnabas dipakai. Setelah 4 ini, dari mana 4 ini? Konsili Nikea itu tadi. Tiba-tiba, singkat saja, panjang kalau saya cerita. Konsili Nikea itu, ya, tiba-tiba di satu malam itu, malam konsili, itu kan banyak yang dibahas di muktamar itu. Di konsili Nikea banyak yang dibahas tentang ketuhanan Nabi Isa. Benarkah Isa itu Tuhan, anak Tuhan? Debat panjang, saling laknat mereka satu sama lain sekte itu. Di antara yang dibahas tentang Injil. Perlu diketahui, Injil berasal, sudah kita bahas di pembahasan awal kemarin itu. Injil itu ada yang mengatakan dari bahasa Arab Najil, Injil intisari, karena di intisari Taurat. Ada yang mengatakan Injil dari bahasa Yunani, artinya tabashir. Injil dari bahasa Yunani artinya kabar gembira. Perlu diketahui, setelah Nabi Isa wafat, banyak orang yang menulis biografi atau manakib dari Nabi Isa. Setiap orang yang menulis manakib Nabi Isa, mereka memberi judul manakibnya Nabi Isa itu dengan judul Injil. Jadi banyak sekali Injil. Semua orang yang nulis tentang Nabi Isa dikasih judul Injil. Ada Injil Thomas, ada Injil Didek, ada Injil masa kecil Yesus, ada Injil, banyak sekali. Itu salah satunya ditemukan di Gua Qumran di Palestina waktu itu penggalian. Itu kembalinya ke zaman awal Nabi Isa, bahkan ke zaman Nabi Yahya alaihissalam masih hidup. Terus ada lagi ditemukan di Naq Hammadi di Mesir. Itu ratusan tahun umur naskahnya itu, bahkan hampir 1000 tahun lebih. Injil-injil yang macam-macam itu. Setiap orang nulis manakibnya Nabi Isa, dia namakan itu Injil. Injil itu ratusan waktu itu. Singkat ceritanya, di konsili Nikea mereka harus memutuskan untuk Raja Konstantin yang baru mualaf tadi. Sang raja itu minta, kamu ini nggak punya, masa agama nggak punya, kasarannya begitu, nggak punya kitab suci pegangan. Hanya rapat mereka, rapat debat, yang satu menggugurkan Injilnya masing-masing, di sektenya masing-masing. Hanya karena debat panjang sudah nggak ada kesepakatan. Tiba-tiba malam itu, besok paginya diputuskan 4 Injil ini dengan cara yang aneh. Yaitu apa? Kata dia yang memutuskan ini, panitianya, malam itu mereka putuskan biar kita geletakkan Injil-Injil yang banyak ini di bawah. Terus mereka ada meja, semacam meja persembahan altar.
tempat ibadah mereka. Nanti mana Injil yang naik ke atas meja, itu yang kita jadikan sebagai pedoman. Maka ternyata yang naik, kocap kacaritone gitu, yang naik itu adalah 4 Injil ini. Maka 4 ini yang dijadikan Injil yang mereka sebut Injil kanonik. Injil yang resmi, sehingga ada di Perjanjian Lama. Aneh, tanpa ada harusnya kitab suci kan diteliti kan gitu. Kita saja lihat bagaimana Quran ditulis sangat ketat sekali. Ini enak semua Injil digeretakan. Nanti mana yang naik itu yang jadi bahasa awame bunda bandi ketiban dadi. Bunda bandi ketiban dadi, jadilah 4 Injil ini Injil kanonik. Semenjak itu karena sudah titahnya Raja Konstantin yang nyuruh pastor-pastor ini, titahnya raja, hanya itu 4 Injil yang disebarkan. Makanya Injil Barnabas lama-lama terhapus. Padahal di situ banyak tentang Rasulullah SAW, sehingga banyak yang sudah lupa tentang Rasulullah SAW. Fanasu hadzam mimma dzukkiru bih. Mereka lupa tentang bagian yang mereka diingatkan itu. Al-Quranul Karim. Berikutnya adalah tentang Al-Quran. Alladzi nazala ala nabiyina Muhammad SAW, yang turun. Apa alladzi? Quran itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna 'alaika Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah ya Muhammad yang kami itu menurunkan kepadamu Al-Quran tanzila, dengan sebenar-benar turun. Surat Al-Insan ayat 23. Kami. Sekali lagi kami di situ maksudnya bukan jamak, bukan berarti Allah itu banyak. Kami itu dalam bahasa Arab dan bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab termasuk bahasa Ibrani, itu ada jamak, itu ada 2 macam. Jamak untuk pengagungan seperti antum, itu jamak untuk pengagungan. Ada jamak untuk menunjukkan banyak. Yang itu jamak seperti itu nggak ada dalam bahasa Inggris, tidak ada juga dalam bahasa Indonesia. Indonesia kan cuma mengatakan jamak itu banyak. Inggris juga mengatakan jamak itu banyak. Dalam bahasa Arab dan bahasa Aram dan bahasa Ibrani yang serumpun dengan bahasa Arab, mereka mengenal 2 bentuk jamak. Maka sih kami maksudnya Allah. Seperti presiden mengatakan kami membangun. Apa presidennya membangun? Kan presiden mengatakan kami karena dalam membangun itu dia melibatkan yang lain. Allah dalam menurunkan Quran melibatkan Jibril, tapi bukan berarti Allah tidak mampu sendirian. Melibatkan malaikat Jibril. Dalam menjaga Quran melibatkan orang-orang yang menghafal Quran. Maka itu kami. Selain itu, kami itu tadi jawabannya, itu jawaban kedua. Jawaban yang pertama, bahwa kami itu kata ganti jamak, tapi bukan bermakna banyak, tapi untuk ta'zim. Ya, kalau untuk belajar di Nahwu kemarin, itu untuk mutakalim ma'al ghair awil mu'azzim nafsah. Kami itu untuk mutakalim ma'al ghair, si pembicara bersama yang lain itu kami, atau mu'azzim nafsah, orang yang mengagungkan dirinya, atau orang yang diagungkan itu kami. Bukan berarti Allahnya banyak. Dan di Quran ketika Allah bicara turunnya hujan, turunnya Quran, pasti mengatakan kami. Inna anzalna minal ma'i. Inna anzalna minas ma'an. Anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit itu ayat turunnya hujan, turunnya Quran. Kami. Tapi giliran penyembahan, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali kami. Tapi giliran masalah penciptaan, khalaqnas samawat, kami ciptakan langit. Masalah penurunan Quran, penurunan hujan itu menggunakannya. Surat Al-Insan. Ini yang sering dikritik sama katanya Kristen. Itu Quran itu berarti menyembah banyak Tuhan juga katanya gitu. Goblok kok dipelihara. Ya, dia tidak ngerti. Ya. Allah Ta'ala, harta pastornya itu tidak ngerti bahasa Ibrani. Tidak ngerti. Yang ngerti pun cuma 1-2 mungkin yang hidup sekarang. Tidak semua ngerti. Cuma norok, buntai kalau bahasanya orang Madura, ikut-ikutan saja.
Allah Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Itu surah Al-Insan ayat 23. Allah berfirman juga di surah Maidah ayat 48, dan kami turunkan kepadamu kitab yang Muhammad bil haqqi dengan benar, musaddiqan, untuk membenarkan lima baina yadaihi, untuk membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Kitab itu yang dimaksud Al-Quran. Ka itu Nabi Muhammad. Anzalna kami turunkan ilaika kepadamu yang Muhammad Alkitab dan Al-Quran dengan kebenaran, musaddiqun dalam keadaan Quran itu atau engkau itu membenarkan lima baina yadaihi terhadap apa yang sebelumnya Quran. Bila kitab berupa kitab min bayanin ma, berupa kitab yang sebelum Quran. Wa muhaiminan alaih, itu Quran itu dalam keadaan muhaimin, sebagai pengawas kepada kitab terdahulu. Maka sebagian isi kitab terdahulu termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pengawas. Apa yang diiyakan Quran, insya Allah itu benar dari kitab terdahulu. Apa yang bertolak belakang dengan Quran, insya Allah itu pasti keliru, bukan dari nabinya yang bertentangan dengan Quran. Seperti Trinitas, itu nggak mungkin dari Nabi Isa. Quran yang muhaimin, Quran sebagai pengawas kitab terdahulu. Wala Ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami nazzalna, kami telah menurunkan az-dzikra, Quran. Quran itu punya banyak nama ya. Ada az-zikir, disebut zikir. Quran itu adalah memberi peringatan. Quran juga disebut nur di Quran itu. Disebut juga Furqan. Banyak nama Quran di Al-Quran sendiri, ada di beberapa nama. Allah menamai Al-Quran dengan Al-Furqan, An-Nur, Az-Zikir. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami lahu kepada zikir, kepada Al-Quran itu lahafizun, sungguh kami menjaga. Kami menjaga, karena dalam penjaga itu Allah melibatkan para hufaz, para. Surat Al-Hijr ayat 9. Jangankan Qurannya secara ucapan, tulisannya Rosem Usmani itu masih dijaga dalam ilmu Rosem, cabang ilmu khusus yang mempelajari Rosem Quran. Makanya sholat itu kan di Quran tetap ditulis shod, lam, waw, ta, bukan sholawat bacanya kan, sholah. Zakat ditulis zai, kaf, waw, ta. Dan ada banyak lagi cara penulisan di Quran. Itu persis seperti Rosem Usmani ketika Sayyidina Utsman dijaga. Wa innal hafizun, surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, wa anzalna Taurat wal Injil, dan sesungguhnya kami turunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelum turunnya Al-Quran, min qablil Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Surat Al-Imran ayat 3 sampai 4. Wa asma'uhu arba'atun. Nama Al-Quran itu yang tenar ada 4, sebenarnya banyak namanya, tapi yang paling masyhur nama Quran itu ada 4. Al-Quran. Wa tarkul hamzi lughat Quraisy, dan meninggalkan hamzah itu berarti logat Quraisy. Jadi logat Quraisy itu tanpa hamzah. Quran bukan Quran. Ada logat lain Quran dengan hamzah. Ada logat Quraisy tanpa hamzah. Quran. Wal kitab disebut juga kitab, disebut juga al-dzikir. Itu Alkitab tadi seperti dalam surat Al-Insan. Surat Al-Maidah 48 tadi, inna wa anzalna ilaikal kitab. Kitab itu maksudnya Al-Quran. Az-zikir seperti tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Furqan seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 41 ya. Yaumul Furqan yaumul taqal jam'an. Atau bukan ayat Furqan ya. Anzalna Furqana. Furqan. Nah, di surat Al-Furqan sendiri itu apa? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah alladzi nazzala al-furqana, yang telah menurunkan al-furqan, yaitu Al-Quran. Disebut zikir artinya pengingat, disebut kitab karena kitab. Kitab itu artinya dari kata kataba dhamma. Kitab itu asal maknanya artinya mengumpulkan. Kitab disebut kitab karena dia kumpulan dari kalimat-kalimat. Kalimat itu kumpulan dari kata kumpulan dari huruf.
Terus kumpulan dari surat dikumpulkan maka disebut kitab. Kitab artinya kumpulan. Asal maknanya kitab itu ad-dhammu. Al-kitab ay ad-dhammu, kumpulan. Ya. Paham? Kitab. Furqan disebut Furqan karena pembeda, artinya pembeda hak dan batil. Kama dalat al-ayat, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat yang telah lalu. Wa adadu ajzaihi, jumlah juz-juznya itu 30 juz. Wa adadu suwarihi, jumlah surat-suratnya 114 surat. Adadu ayatihi, jumlah ayatnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 6.616. Ada dua juzai salatuna juz'an, 30 juz. Ada dua suwarihi, jumlah suratnya mi'atun wa arba'ata asyara suratan. Wadul ayati, jumlah ayatnya 6.616. Sittatu alaf wa sittu mi'atin wa sittata asyara ayatan. Wa adadu kalimatihi, jumlah kalimatnya 77.934 kata ya. Kalimat itu kata. Jumlah kata-katanya 77.934 kata. Kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia kata. 77.934 kata. Sab'ata wa sab'in. 77.000. Sab'a wa sab'una alfan. Sab'un wa sab'una alfan wa tis'umi'atin wa arba'atun wa salasuna kalimah. Wa adadu hurufihi, jumlah huruf-hurufnya 333.671. Ya. 333.671. Ya, huruf ada dua huruf jumlah hurufnya salatumi'atin wa salatatun wa salatuna wa sittumi'atin salatumi'atin wa salatuna alfan wa sittumi'atin fawaid wa sab'un harfan. Menariknya jumlah ayatnya itu 6.600, ada mana 6.200 sekian. 6.200 sekian. Itu sama dengan hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Talidi itu di 12 jilid hadis sahih, itu jumlahnya 6.200 sekian. 6.200 berapa? Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Saya diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Al-Quran jumlah ayatnya 6.000 sekian, 6.200, 6.600. Jumlah hadis yang sahih itu yang dikumpulkan kali ini dalam Bidatul Usul total itu 6.200. Mirip utitul Quran begitu. Saya diberi Quran dan yang seperti Quran bersama ma'ahu, bersama Quran, mithluhu ma'ahu, dan seperti Quran bersama Quran. Menarik jumlah dan jumlah hurufnya 333.000 jumlah hurufnya. Itu hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Darwish, muridnya Syekh Talidi, yang kita dapat dari beliau. Itu total hadis dari puluhan bahkan ratusan kitab hadis yang beliau kumpulkan tanpa berulang hadisnya itu 333.000 hadis sekian, lebih 333.000 sekian hadis. Menariknya sama dengan jumlahnya huruf. Padahal Kitabul Aziz itu maksudnya 333.000 itu yang semua ya, yang dhaif, yang sahih,
yang semua yang hasan, bahkan ada yang maudhu. Tapi kalau yang disaring yang sahih saja itu 6.200 tadi sejumlah ayat. Wa hadzal kitabul aziz Rabbil Ta'ala, dan ini kitab yang mulia sungguh telah menjaganya siapa Allah Ta'ala hatta wasalna hingga sampai kepada kami kita biduni tahrif, tanpa penyimpangan wala tabdil, tanpa penggantian. Maka mushaf bijamil atwar, dan mushaf dalam seluruh atwar, seluruh tahapan kehidupan, seluruh tahapan beliau mukhtalifah, seluruh tahapannya yang berbeda-beda, muhaimanan, dijaga, diawasi oleh atas mushaf. Di mushaf itu di seluruh masa, mushaf itu apa? Lembaran Quran itu dari mulai zaman Rasul di seluruh masa itu muhaiman, diawasi oleh bi'alafil uluf, dengan jutaan, alaf 1000 kan, uluf jamak dari alaf juga, 1000 jutaan, diawasi dengan jutaan dari hafadzah, dari para penghafal di jamil alamin islami, di seluruh alam Islam. Bahkan mereka ada yang bukan menghafal ucapannya saja, sampai seperti saya katakan dari tulisannya itu ya hafal ayat-ayatnya, mana di ayat berhenti ayat ini bukan ayat. Wala tazalul hal kadzalika ila sunnah hali, dan demikianlah keadaannya seperti itu sampai ke masa kita sekarang. Hadza kullu misdaqu qouli, itu semua bukti dari firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sungguh kami yang menurunkan pada Al-Quran dan kami yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Suhuf samawiyah, lembaran-lembaran samawi. Selain kitab, Allah juga turunkan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Qala Nazim rahimahullah, saya tutupkan kalian ya, mumpung saya sempat ini, kemarin sudah sempat tertunda. Usubul Khalili wal Karimi, si penazam Syekh Ahmad rahmatullah, Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah mengatakan wasubul Khalili wal Karimi biha kalamul hakamil alim, dan suhuf punyanya Al-Khalil diberikan pada Al-Khalil, yaitu Khalilullah siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wal Kalim kalimullah siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Fiha, padanya pada suhuf itu terdapat kalamul hakam, kalamnya zat yang maha hakam, maha pemutus, maha memutus, al-alim yang maha mengetahui, al-mufradat. Itu mufradatnya kosakatanya suhuf jamak sohi, jamu sohifatin, jamak sohifatinnya lembaran, suhuf berarti lembaran-lembaran. Al-Khalil itu Khalilullah siapa? Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Al-Kalim kalimullah, Khalil yang orang dekatnya Allah. Khalil itu adalah, kalau kita bahasa kita, Khalil itu teman yang tidak pernah berpisah dari kita, itu Khalil. Khalilullah berarti orang dekatnya Allah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Musa kalimullah, ya. Kalim yang diajak bicara, karena diajak langsung bicara. Kalau Musa taklima disebut kalimullah. Di Nasuhil Ibad disebutkan, ketika Nabi Ibrahim ditanya, ya Khalilullah, Khalilur Rahman, kenapa kau diangkat sebagai Khalil? Saya diangkat sebagai Khalil karena 3 perkara, katanya Nabiullah Ibrahim. Pertama, tidak ada urusan Allah dan urusan diri saya kecuali saya utamakan urusan Allah. Kedua, saya tidak pusing, tidak sumpek dengan apa yang saya makan besok atas rezeki dari Allah. Yang ketiga, saya tidak makan siang dan makan malam kecuali dengan tamu, kecuali dengan tamu. 3 itu kata Nabi Ibrahim, kenapa saya diangkat sebagai Khalil. Al-Hakam, hakam dengan memfathahkan wasat, bifatih wasatihi, memfathahkan tengahnya, itu kafnya, hakam. Bukan hukum, ya hakam. Ay al-hakim, jadi al-hakim yang memutus, alladzi la marad dari qada'i, yang tidak ada penolakan terhadap keputusannya, wala muaqibal hukmi, dan tidak ada penganuliran, tidak ada pembenaran. Maksudnya apa? Tidak ada koreksi, tidak ada yang bisa la muaqib, tidak ada yang bisa mengoreksi hukumnya Allah. Tidak ada yang bisa mengoreksi hukumnya Allah, membenarkan hukumnya. Syarah
Yajib al-kullu mukallaf, wajib atas mukallaf ayat takid dan Allah anzala suhufan ala san Ibrahim, untuk meyakini bahwasanya Allah Taala menurunkan suhuf atas junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anzala suhufan, dan Allah juga menurunkan suhuf, Allah menurunkan suhuf qabla Taurat, sebelum Taurat, ala sayyidina Musa, pada junjungan kita Nabi Musa alaihissalam, pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara isi itu? Firman Allah yang termaktub itu di antara isi yang terdapat di suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Itu di antaranya di surat An-Najm ayat 36 sampai 42. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah lam tidak, atau tidakkah yunabba, dia telah diberitahu, tidakkah dia diberitahu bima fi suhuf, dengan apa-apa yang ada di suhuf Musa, wa Ibrahim alladzi wafa, dan suhuf Ibrahim alladzi wafa, yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Allah, apa yang ada di suhuf Ibrahim suhuf Musa ini? Allah taziru, itu yang ada di suhuf Ibrahim suhuf Musa. Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya la taziru, tidak menanggung siapa waziratun, siapa pembuat dosa, wizra ukhra, akan dosa orang lain. Wa laisa lil insani illa masa, dan bahwasanya utawi kelakuan laisa lil insani iku tidak ada para ono iku kadua insan ila masa angin opoma, apa-apa perkara yang yang mengusahakan siapa insan tadi, wa nasa'yu saufa yura, dan bahwasanya usahanya insan tadi saufa yura, akan dilihat oleh insan tadi nanti di akhirat. Tsumma yujzahul jazaa, wa nasa'yu saufa yura, usaha insan tadi saufa yura, akan dilihat oleh si insan nanti di akhirat. Tsumma yujzahul jazaa'al aufa, kemudian yujzahul jazaa'al aufa, kemudian akan dibalas, ya, akan insan tadi akan dibalas apa sa'yahu, apa usahanya insan tadi, kepada insan tadi, al jazaa'al aufa, ing balasan yang penuh, dengan balasan yang penuh, paling penuh. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya itu hanya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, penghujung segala sesuatu, semuanya mentoknya kepada Allah. Ini diantara isi suhuf Ibrahim dan Musa. Surah An-Najm. Di antara isi suhuf Ibrahim dan Musa di surat Al-A'la ayat 14-19. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbi, dan mengingat siapa man tadi isma rabbi, akan nama Tuhannya. Fa shalla, lalu dia salat. Wa tu'thiruna al-hayata dunya, akan tapi sayang kalian itu tu'thiruna, mengutamakan siapa kalian? Tu'thiruna al-hayata dunya, akan kehidupan dunia. Ya. Ketika turun, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Orang kan cari yang baik, bukan hanya baik, cari yang baik dan kekal. Orang kalau beli barang bagus dan awet gitu. Orang kalau disuruh diberi pilihan, kamu boleh kaya 10 tahun apa 30 tahun, pasti dia milih 30 tahun. Harusnya manusia itu memilih yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, kalau kaya selama-lamanya itu di akhir, harusnya milih yang selama-lamanya. Khairun wa abqa, karena akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya ini yang disebut tadi bahkan dari riwayat yang lain, dari awal surat sampai akhir, lafi suhufil ula, berada di suhuf-suhuf yang terdahulu. Apa suhuf apa? Suhuf Ibrahim
wa Musa itu lembaran Nabi Ibrahim dan Musa. Begitu juga surat An-Najm itu, ya, surat An-Najm itu kalau diteruskan itu ada kalimat nanti hadza nadhiru minan nudhuril ula azifatil azifah. Surat Najm itu kalau diteruskan itu ada kalimat hadza nadhirum minan nudhuril ula tadi. Pasal wa ana rabbika muntaha wa ana huwa adhaka terusannya muntaha tadi ya, muntaha wa ana huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya Allah itu dialah yang hakikatnya membuat tertawa dan membuat menangis. Wa ana huwa amata wa ahya, dan hakikatnya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Wa ana khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan bahwasanya Allah lah yang mencipta semua itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, dari air nutfah, dari sperma, dari air mani, laki dan perempuan. Idza tumna, ketika ditumpahkan air mani itu. Wa ana alaihi nasya'atal ukhra, dan atas Allah lah an-nasya'atal ukhra, penciptaan yang lain. Itu penciptaan lain itu maksudnya kebangkitan itu atas Allah. Nanti Allah yang akan membangkitkan nasya'atal ukhra. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya Allah lah yang mencukupkan dia seorang dan aqna, mengumpulkan harta bagi orang itu. Hakikatnya semua dari Allah, kekayaan itu tadi. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan bahwasanya dialah bintang syi'r, penguasa bintang syi'r, pencipta bintang syi'r. Karena bintang syi'r ini disembah oleh sebagian sekte dari orang Arab, menyembah bintang syi'r. Orang Barat menyebutnya Sirius, bintang Sirius, C-Y-R-U-S, Sirius, syi'r, bintang syi'r. Allah lah penguasa bintang syi'r. Menurut keyakinan orang jahiliyah, syi'r itu bintang yang paling jauh. Wa ana huwa rabbus syi'r, dialah Rabbnya syi'r, dialah penguasanya syi'r, bintang. Wa ana ahlaka adanil ula, dan dialah yang menghancurkan kaum Ad yang dahulu. Wa samuda fama abqa, dialah yang menghancurkan kaum Samud, fama abqa, maka dia tidak menyisakan dari kaum-kaum itu sedikit pun. La ilaha illallah. Wa qauma nuhin, dan dialah yang menghancurkan kaum Nuh min qablu, sebelum Ad dan Samud. Innahum kanu hum azlama wa atgha, sesungguhnya mereka lah yang zalim, bukan Allah. Mereka lah yang zalim, wa atgha, dan telah melampaui batas. Wal mu'tafikata ahwa, dan mu'tafikah yang mengikuti hawa nafsu, yang telah Allah binasakan kaumnya Nabi Shu'aib. Faghasyaha ma ghasyah, maka menimpa mereka apa yang telah menimpa mereka berupa azab. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana kamu berbantah-bantahan, kamu masih meragukan nikmat Tuhanmu yang mana kamu ragukan. Tatamara hadza nadhirun minan nuzuril ula, ini adalah peringatan dari bentuk peringatan yang pertama. Ini semua ada di peringatan yang pertama dulu. Ini Sufi Ibrahim. Azifatil azifah, sudah dekat kiamat itu. Laisa min dunillahi kasyifah, tidak ada dari selain Allah yang bisa menolak, menyingkap kiamat, atau sudah dekat datangnya azab. Tidak ada selain Allah yang bisa menyingkap azab itu. Apa minha wa yadzubillah min qudubillah, apa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah dari berita semacam ini kalian merasa aneh? Apakah kalian merasa aneh dari berita semacam ini? Apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, dan apakah kalian mentertawakan berita semacam ini? Wala tabkun, dan justru kalian tidak menangis mendengar berita semacam ini. Wa antum samidun, ya. Sedangkan kalian itu samidun, lengah, sedangkan kalian lengah darinya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian pada Allah dan sembahlah Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sebagai ganti sujud. Umar bin Hafid itu waktu baca ayat ini, waktu beliau ceramah di podium itu di pondok, sujud, baca ayat saja, sujud sebentar baru kembali lagi. Sunnahnya sujud tilawah. Sebagai gantinya kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim.
bikul haqatin abada adada khalqih wa ridha nafsih zinata arsyih adada kalimatih. Itu isi suhuf Ibrahim dan Musa di Quran. Dan ketika turun ayat ini, surat An-Najm dengan surat Sabihis turun pada Rasulullah SAW, Rasul bersabda, kana kullu hadza fi suhufi Ibrahim dan Musa. Dulu ini tadi kata Rasul itu semua ada di suhuf Ibrahim dan Musa alaihi wassalam wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Dalam riwayat Wasilah bin Al-Asqa dikatakan unzilat suhuf Ibrahim, turun suhuf Ibrahim di awali lailatin min Ramadan, di malam pertama dari Ramadan. Turun dalam riwayat dari Wasilah bin Al-Asqa dari Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, turun suhuf Ibrahim di malam pertama bulan Ramadan. Unzilat suhuf Ibrahim di awali lailatin min Ramadan. Wa unzilat Taurah, turun Taurat di Sittin Madainah, di 6 malam berlalu dari bulan Ramadan. Wal Injil di Salata Asyrata, dan turun Injil di 13 malam yang berlalu di bulan Ramadan. Unzil Quran, diturunkan Quran di Arba'in wa Isrin, 24 malam yang berlalu dari Ramadan. Di riwayat yang lain, unzilat Zabur ala Daud fi ihda asyrata lailatan khalaqna. Diturunkan Zabur di 11 malam berlalu dari bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim turunkan apa? Di awal malam Ramadan, Taurat diturunkan 6 malam berlalu, Injil turunkan 13 malam berlalu dari Ramadan, Zabur turunkan 18 malam berlalu, 11 malam menurut riwayat yang lain, 18 malam berlalu dari bulan Ramadan. Quran diturunkan 24 yang berlalu bulan Ramadan. Jangan. Di satu riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh banyak, Al-Hafidz Al-Munziri, Ibnu Hibban, Tabrani. Suatu kali Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, apa sih isi suhuf Ibrahim itu?" Apa isi suhuf Ibrahim itu? Maka Rasul bersabda, "Kanat amsalan kulluha." Adalah semuanya itu amsal, permisalan-permisalan. Isi suhuf Ibrahim adalah permisalan-permisalan. Beliau contohkan isinya, "Ayyuhal Malik." Kata Rasulullah, salah satu isi suhuf Ibrahim, kata Rasulullah, "Ayyuhal Malik," wahai raja, wahai penguasa, "Al-Musallat," yang Allah kasih kekuasaan, "Al-Mubtala," yang Allah uji dengan kekuasaan, "Al-Maghrur," yang tertipu dengan kekuasaan, "Inilam aba'aska litajma'ad dunya." Inilam aba'aska litajma'ad dunya ba'du ala ba'din. Sungguhnya aku, kata Allah, tidak membangkitkanmu sebagai penguasa untuk kau mengumpulkan dunia satu atas yang lain. Walakinni ba'atsuka litarudda alayya da'watal mazlum. Akan tetapi saya utus kamu sebagai penguasa supaya kamu menolak dari saya doanya orang yang dizolimi. Wa inilah arudwa, sebab saya tidak akan menolak doa orang yang dizolimi. Wa in kanat min kafirin, meskipun doa itu keluar dari orang kafir. Antara kafir urusan dia dengan Allah, tapi doa Allah tidak suka orang dizolimi, dikabulkan doanya orang dizolimi. Maka hati-hati daripada menzolimi orang.
Walal akili, lanjutan sabda Rasulullah termasuk isi suhuf Ibrahim. Wa alal akili malam yakun maghluban ala aqlih, dan bagi orang yang berakal selama dia tidak dikalahkan pada akalnya, ayyakun lahu saat, hendaknya orang yang berakal itu memiliki beberapa saat dia bagi hidupnya, waktunya dari beberapa saat. Fasaatun yunaji biha rabbah, ada satu saat di mana di situ dia munajat dengan Tuhannya, menyendiri untuk berbisik dengan Tuhannya. Yunaji rabbah. Wasaatun yu'asibu fiha nafsah, di saat yang lain dia muhasabah, mengoreksi dirinya, merenung. Wasaatun yatafakkaru fiha fi sun'illah azza wajal, dan saat yang lain dia merenung tentang ciptaan Allah SWT. Tafakkur. Wasaatun yaqulu fiha li ajati minal mat'am wal masyrab, dan di saat yang lain dia menyendiri untuk menunaikan hajatnya dia daripada makan dan minum, itu nafkah, itu bekerja. Jadi orang berakal harus ada 4 saat. Ada saat di mana dia munajat sama Allah, saat di mana dia muhasabah, saat di mana dia saat di mana dia mentafakkur, saat di mana dia bekerja untuk memenuhi makan minumnya. Wa alal akil, ini masih lanjutan suhuf Ibrahim, isi suhuf Ibrahim. Dan bagi orang yang berakal, ala yakuna dhainan, hendaknya dia tidak pergi musafir ila li salat, untuk 3 perkara. Tazawwudin lima'at, berbekal untuk tempat kembali, yaitu akhirat. Au marommatin lima'ash, atau mencari marommah, sesuatu remuan untuk penghidupan, yaitu makanan. Au ladzatin bi ghairi haram, atau kenikmatan yang tidak diharamkan. Tamasya dan menghibur diri boleh dia pergi, atau untuk nafkah, bekerja, atau untuk pergi untuk tafakur, mencari bekal akhirat, mencari ilmu, mencari. Wa alal akil ayakuna basiran bisamani, termasuk lanjutan isi suhuf Ibrahim. Dan bagi orang berakal, hendaknya dia basir, dia iten, hendaknya dia teliti dengan zaman waktunya. Mukbilan ala syane, hendaknya dia menghadap kepada urusan yang sedang dia urusi. Hafizan, ini setiap waktu itu ada urusannya. Ini waktunya ngapain, ini waktunya ngapain. Ya, sudah di Bidayatul Hidayah. Hafizan lilisani, menjaga lisannya. Wa min hasbi kalamihi min amali, wa man hasaba kalamahu min amali, dan siapa orang yang menghitung ucapannya dari amalnya, qalla kalamuhu, maka akan sedikit pembicaraannya. Kalau orang menghitung-hitung ucapan sama amalnya, kok dia dapati amalnya itu sedikit, dia akan menambah amalnya dan akan sedikit bicara. Siapa yang menghitung ucapannya dari amalnya, dia akan sedikit bicara, illa bima yakni, kecuali dalam apa yang dia perlu. Terus Abu Dzar tanya lagi, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhufi Musa, apa isinya suhuf Musa ya Rasul?" Apa isinya suhuf Musa alaihissalam? Qala kanat ibaron kullaha, adalah isi suhuf Musa itu adalah ibaron kullaha, ibrah, semuanya adalah ibrah, pelajaran. Isi suhuf Musa adalah ibrah, pengambilan pelajaran atau perenungan semuanya. Ajibtu, ini diantara contoh isi suhuf Musa, kata Rasul SAW, ajibtu liman aikona bil qadar atau aikona qadar, saya heran kepada orang yang yakin kepada takdir. Summa huwa yansob, kemudian dia berpayah-payah. Saya heran orang yang percaya sama takdir Allah, bahwa semua ini ditakdirkan, kok dia ongso-ongso, kok dia berpayah-payah. Saya heran, kata Allah Ta'ala. Ajibtu liman ra'at dunya taqalluba bi aliyah sumat mana ilaiha, saya heran kepada orang yang melihat dunia ini dan segala bolak-baliknya dunia, bagaimana perlakuan dunia kepada ahli dunia. Ya. Tapi kok orang bisa tenang kepada dunia? Padahal dunia itu bolak-balik. Kok tidak tenang kepada Allah? Orang yang bertakwa itu tenangnya kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang takwa itu zikir. Jadi semua Allah pasti ngeroeng sih, ngesuruh, itu berarti takwanya. Yang benar kita dirizkikan, amin. Terus ajibtu liman aikona bil hisab ghadan tsumma la ya'mal, saya heran kepada orang yang yakin akan hisab besok, akan dihisab amalnya besok, tapi dia tidak beramal.
Kemudian setelah itu Abu Dzar berkata lagi, ya Rasulullah berilah saya wasiat, ausini, ya Rasulullah ausini. Ini lanjutan hadis yang panjang dari hadisnya Abu Dzar ya. Hadisnya Abu Dzar tentang isi suhuf Ibrahim, suhuf Musa tadi. Terus Abu Dzar minta wasiat sama Rasul, ya Rasulullah ausini, wa ya Rasulullah berilah saya wasiat. Apa beliau SAW bilang, usika bitaqwallah. Saya wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Fa inna nurun laka fil ardi sab'a fa inna ra'sul amri, karena sesungguhnya takwa itu pokoknya segala perkara. Ra'sul amri kulli, pokoknya semua perkara. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah tambah lagi wasiatnya ya Rasul pada saya. Qala alaika bi tilawatil Qur'an wa dzikrillah azza wa jalla. Hendaknya kamu melazimi membaca Quran dan zikrullah. Fa inna nurun laka fil ardi wa dzikrulaka fis sama. Sebab zikir sama Quran itu adalah cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu nanti di langit di akhirat. Qultu ya Rasulullah zidni, beliau mengatakan tambah lagi ya Rasul. Qala iyyaka wa kasratat dhahik, hati-hati kamu dari banyak tertawa. Fa inna yumitul qalba, karena sesungguhnya itu bisa mematikan hati. Banyak tertawa itu mematikan. Wa yudhibu binuril wajhi, dan banyak tertawa itu menghilangkan cahaya dari wajah. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah tambah lagi. Qala alaika bil jihad, hendaknya kamu melazimi jihad fisabilillah. Maksudnya jihadun nafas, melawan nafsu. Wa inna rahbaniyatu ummati, sebab jihad itu adalah kerahiban umatku. Kalau orang dulu ahli kitab kerahibannya nyepi, ya kan, beribadah menyendiri kerahibannya. Kerahiban umatku adalah jihad, justru keluar fisabilillah. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah tambah lagi ya Rasul. Qala ahibbal masakin wa jalisum, cintailah olehmu orang miskin, duduklah bersama mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah tambah lagi. Qala undur ila man huwa tahtaka wa la tadhlim huwa fawqaka wa la ajdaru alla tasdari nikmatullah indak. Lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan kau lihat kepada orang yang di atasmu, maka itu lebih pantas supaya kau tidak menghinakan, mengecilkan nikmat yang ada pada dirimu, supaya kau syukur. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah tambah lagi. Qulil haqqa walau kana murra, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah tambah lagi. Qala liyaruddaka anin nas ma ta'lamuhu min nafsik, hendaknya kau yaruddaka anin nas, hendaknya menolak dirimu dari membicarakan orang lain apa yang kau tahu dari aib dirimu sendiri. Maksudnya kau sibuk dengan mentalnya aib diri sendiri sehingga enggak sibuk untuk mencacat orang lain. Wala tajidu alaihim Matalam min nafsik wala tajidu alaihim, sehingga kau tidak mendapati atas mereka aib fima ta'ti, dalam apa yang kau perbuat tadi. Wa kafabika aiban antariba minan nas ma tajhalu, cukuplah bagimu aib engkau mengetahui dari orang apa yang kau tidak tahu dari dirimu sendiri. Aibnya orang fasih, dia aibnya orang, aibnya dirinya sendiri dia tidak tahu. Itu sudah menjadi, itu cukup bagimu sebagai aib. Kata Imam Ghazali, cara orang menghindari riba di bidaya, riba kau lihat pada dirimu sendiri. Kalau masih ada aib, ya itu berarti orang lain pun sulit meninggalkan aib seperti dirimu sulit meninggalkan aibmu. Kalau kau mendapati dirimu tidak ada aib, maka menangislah, karena kau berarti bodoh, saking bodohnya kau sehingga kau tidak tahu akan aibmu sendiri. Waliyadzubillah min ghadabillah. Sumadarba biyadi Rasulullah, kemudian Rasulullah memukulkan tangannya ke dada saya. Faqala ya Abu Dzar, lalu Rasul bersabda, wahai Abu Dzar, la aqla kat tadbir, tidak ada akal seperti tadbir, bagusnya pengaturan, wala wara akal kafi, tidak ada sifat wara wirai, seperti mencegah nafsu, mencegah diri dari yang berlebihan. Wala hasabaka husnul khuluq, tidak ada kemuliaan nasab dan sebagainya, tidak ada seperti akhlak yang baik. Meskipun anaknya siapa, akhlaknya baik, itu mulia. Meskipun anaknya siapa, akhlaknya jelek, ya naudzubillah. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar di hadis yang panjang. Di hadis lain
setelah Ibn Sumus ada riwayat yang lain itu beliau Abu Dzar bertanya tentang jumlahnya para nabi dan para rasul. Dijawab Rasul 124.000, jumlah para rasul 313. Itu di riwayat yang lain dari hadisnya Abu Dzar ini. Allahu a'lam bishawab. Masih banyak ada suhuf Musa. Suhuf Musa itu ada diriwayatkan di kitab Bada'iuz Zuhur, itu 40 suhuf. Ada riwayatnya di kitab Bada'iuz Zuhur. Mungkin nanti bisa saya kasih, insya Allah. Pokoknya saya tutupkan. Saya ingat masih ada suhuf Musa. Terus boronglah nanti aja sekalian ingatkan saya. Suhuf Musa belum. Maksudnya mau saya tutupkan. Masih ada keterangan tentang suhuf Musa dan isi dari kitab terdahulu yang ada di Quran. Seperti isinya Taurat. Sebagian Allah sebut di surah Al-Maidah yang 44 itu diantara isi Taurat. Diantara isi Taurat lagi di surah akhir surat Al-An'am. Itu diantara isi Taurat. Ya. Di antara isi Taurat lagi di surat Ali Imran ayat 90-80-an. Di antara isi Injil itu surat As-Saff. Di surat As-Saff. Di antara isi Injil. Di antara isinya ada penggalan kisah Nabi Isa yang ada di situ. Di surah akhir surah Al-Maidah. Di antara isi Zabur, boleh katakan satu-satunya yang tersebut cetawela-wela Zabur, surat Al-Anbiya tadi, ayat 105. Wa katabna fi Zaburi min ba'di dzikri annal ardu yarithuha. Wallahu a'lam bis-shawab. Fi ta'atir Rasul, sampai situlah. Saya mau ta'anu sekali tapi nanti aja sekalian. Ta'atir Rasul. Syarul Fatihah. Hampir 2 jam.